teman-teman sekalian, dari Madinah Al-Munawwarah kembali kita lanjutkan tentang sejarah. Apalagi ya, sebentar lagi tanggal 16 bulan Maret ya. 16 Maret itu hari apa sebenarnya? Sedikit tercatat dalam sejarah. Yuk kita ingat-ingat. Ya, sehari sebelumnya, yaitu 13 Maret 47, Muhammad Abdul Mu'im, Konsul Jenderal Mesir, datang ke Yogyakarta. Ya, untuk apa? Untuk menyampaikan pesan bahwa Liga Arab, seluruh negara-negara di Arab mendukung kemerdekaan Indonesia. Catat. Akhirnya apa tuh? Suriah, Mesir, Qatar, Irak, Arab Saudi, Yaman, Libanon, semua mendukung kemerdekaan Indonesia. Keren kan? Berikutnya kita tahu Haji Agus Salim sebagai pemimpin dari diplomat itu berangkat menuju pertama ke Damaskus, Suriah, dan dapatlah kita pengakuan kemerdekaan ya secara kuat dari Suriah yang dilanjutkan ke Libanon, ke Arab Saudi, ke Yaman dan seterusnya. Dan catat semuanya diawali oleh negara Arab. Ada juga Australia, Belanda dan Vatikan setelah itu semua. Ya teman-teman sekalian, delegasi itu ada Haji Agus Salim sebagai ketua. Siapa lagi tokoh-tokoh kita? Ya, ada H.M. Rashidi, ada Pak Nasir, dan Abdul Qadir, dan A.R. Baswedan. Siapa saja itu semua. Nah, kita lihat ya, apa dan peran mereka semua yang sangat luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka bertaruh nyawa. Terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Sebagai contoh, dari Mesir rombongan berangkat ke Libanon untuk mengakui kemerdekaan Indonesia juga. Lalu Haji Agus Salim memerintahkan H.M. Rashidi untuk melanjutkan ke Saudi Arabia karena beliau mau ikut di PBB. Nah, A.R. Baswedan itu siapa? Kakek daripada Pak Anies Baswedan. Ya, catat, kakeknya Pak Anies itu seorang pahlawan nasional yang dikukuhkan oleh Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jadi Pak A.R. Baswedan ya dan anggota delegasi lain diperintahkan pulang ke tanah air untuk menyerahkan dokumen dari Mesir. Itu luar biasa, bertaruh nyawa itu. Ya, Pak Rashidi berangkat ke Saudi menemui Raja Abdul Aziz. Ya, dan pada waktu itu Pak Rashidi menemui Raja King Abdul Aziz, dan ucapan dari King Abdul Aziz itu yang disampaikan ke Indonesia adalah nahnu la nata'akhir. Kami tidak akan ketinggalan dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi luar biasa ya. Bangsa Arab saudara, bangsa Arab luar biasa pada waktu itu mendukung kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan yang sangat dibutuhkan, baik pengakuan de facto maupun de jure. Ya, lalu bagaimana dengan Pak A.R. Baswedan? Apa yang dilakukannya? A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, diplomat kawakan, jurnalis yang luar biasa, pejuang kemerdekaan Indonesia, mubalik pula, sastrawan yang hebat juga, anggota juga jadi BPUPKI. Beliau juga wakil Menteri Muda Penerangan RI dalam Kabinet Syahrir, anggota BP Knip, apa itu, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, anggota parlemen juga, anggota Dewan Konstituante juga, adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau keturunan Arab loh ya. Dan juga teman-teman sekalian, beliau ini dalam membawa dokumen yang paling penting, yaitu pengakuan dari negara-negara Arab. Itu bertaruh nyawa seperti saya bilang tadi. Anda tahu bagaimana tuh supaya lolos dari negara satu ke negara yang lain, dan di sana kan dijaga oleh Belanda dan sekutu. Kalau umpamanya ketahuan gimana? Mati bisa, dan pengakuan itu dirobek bahkan dibakar. Tapi Pak A.R. Baswedan sampai taruhnya di dalam kaos kaki gitu loh, supaya nggak ketahuan, dan membawa ke Indonesia dengan gemilang. Dan akhirnya ini sangat penting untuk pengakuan
de facto maupun de jure dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan pernah melupakan sejarah, karena ini penting. Pak Abdurrahman Baswedan itu kakek daripada Pak Anies Baswedan. Ya, jadi jelas keturunan siapa? Keturunan pahlawan nasional. Terima kasih juga kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Baik, di antara negara-negara Arab yang memberikan dukungan yang perlu mendapat catatan khusus itu adalah Palestina. Pada waktu itu padahal Palestina belum eksis loh ya sebagai sebuah negara ya. Dan yang ada upaya untuk mendirikan negara juga, upaya untuk mengeksistensikan negaranya sendiri. Jadi negaranya sendiri aja pun belum jelas karena lagi konflik terus menerus. Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyiannya itu langsung mengumumkan kemerdekaan Indonesia, mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan yang luar biasa, Muhammad Ali Tahir, seorang raja media ya dari Palestina, bukan cuma mendukung dari soal pengakuan, tapi dia menyerahkan semua hartanya. Catat, semua hartanya yang ada di Bank Arabia, dia ambil semua tanpa bukti, tanpa ngitung, tanpa apa. Itu berkarung-karung, berkoper-koper diserahkan ke delegasi Indonesia untuk diserahkan kepada dukungan kemerdekaan Indonesia. Jadi nggak bisa dilupakan bangsa Palestina terhadap dukungan untuk kemerdekaan Indonesia, saudaraku. Lagi-lagi bangsa Arab. Jadi tidak heran kalau Indonesia dengan Palestina ada satu ikatan yang luar biasa. Ya, karena Muhammad Ali Tahir itulah yang mengorbankan semua hartanya, semua untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pantas pada waktu itu Bung Karno, proklamator kita, berjanji dan bersumpah tidak akan mau melakukan hubungan apapun dengan Israel sebelum mereka menyerahkan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Teman-teman sekalian, mari kita teliti kembali sejarah agar kita tidak menjadi bangsa yang melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau sekarang jas metal kali ya. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.